Teman-teman, selamat datang kembali di Lintas Arta Tech in 5. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas tentang Traditional One versus SD-One. Di episode kali ini, kita akan kupas tuntas apa saja challenge dan resiko yang terjadi apabila sebuah perusahaan menerapkan SD-One. Mas Farisi, kira-kira apa saja resiko dan tantangan yang akan ditemukan oleh perusahaan apabila mereka menerapkan SD-One? Oke Mas, tentu saja ya kalau kita mau implementasikan suatu teknologi, nggak cuma hanya SD-One, tentu ada resiko sama tantangan yang harus kita hadapi. Untuk SD-One sendiri, kita juga ada beberapa tantangan maupun resiko yang harus kita hadapi. Saya coba jelasin. Oke, ada 3 resiko dan 3 challenge nih. Kita mau bahas yang mana dulu nih, Mas? Resiko dulu. Oke, resiko dulu. Oke, secara umum untuk teknologi SD-One ketika kita mengimplementasikan SD-One di perusahaannya kita, ada 3 resiko yang harus kita highlight. Poin pertama adalah memastikan SD-One efisiensi. Artinya kan kita tahu ya bahwa ketika suatu perusahaan, apalagi di zaman pandemi sekarang, kita mengimplementasikan teknologi SD-One, harapannya ada efisiensi. Jadi memang kita harus pastiin dulu nih, benar nggak SD-One yang akan kita implementasikan di perusahaan kita memberikan efisiensi. Kita bisa hitung itu di awal sebelum SD-One-nya diimplementasikan. Oke. Berikutnya yang kedua adalah menjamin adopsi SD-One itu sukses. Artinya kita tahu ya teknologi apapun yang sifatnya baru, kita mau coba integrasikan dengan infrastruktur kita yang ada di perusahaan, tentunya kita perlu jamin nih Mas, SD-One-nya bisa berjalan lancar nggak? Dia bisa mengenali aplikasinya nggak? Dia bisa mengenali linknya nggak? Itu yang harus kita jamin untuk adopsi SD-One. Dan yang ketiga, resiko yang harus kita address adalah jaminan SLA pasca implementasi. Karena balik lagi kita berbicara tentang SD-One, di mana di situ ada link yang kita harus provide, kemudian juga ada aplikasi yang senantiasa berjalan. Tentunya SLA ini penting sekali untuk perusahaan-perusahaan yang ya concern ya sama bisnisnya mereka. Sehingga tadi SLA pasca implementasi SD-One juga perlu dijamin. Jangan sampai ya pasca migrasi ke SD-One justru SLA-nya jadi drop. Gitu. Itu berarti salah satu yang perlu dimitigasi gitu ya? Betul. Risikonya. Oke, itu untuk resiko Mas. Berikutnya kita coba bahas di challenge ya. Untuk menjawab apa aja tuh tadi resiko-resiko yang udah kita paparkan. Nah, yang pertama gitu ya, untuk mencari efisiensi dari SD-One, tentunya kita sebagai perusahaan, kita memiliki banyak pilihan. Jadi, bisnis model untuk implementasi SD-One ini pada dasarnya fleksibel Mas. Jadi, kita cukup cari mana saja gitu ya, bisnis model SD-One yang menghasilkan efisiensi buat kita. Baik itu modelnya OPEX, atau mungkin dia nawarin bundling atau segala macam, pada dasarnya kita cari yang benar-benar memberikan efisiensi nyata terhadap perusahaan. Itu yang challenge yang pertama. Yang kedua yang paling penting juga masalah mencari penyedia SD-One yang qualified. Qualified di sini artinya dia punya kompetensi, dia tersertifikasi. Mungkin juga kalau lebih lengkap lagi, dia juga sudah memenangkan penghargaan terkait SD-One. Dia juga punya track record yang baik implementasi SD-One di dalam negeri maupun di global gitu. Karena mungkin ini ya, ini juga sangat penting ya. Jangan sampai nanti penyedianya itu ya tidak kompeten gitu ya, ketika ada gangguan bingung gitu ya. Betul, itu nanti menyebabkan ya tadinya kita mau efisiensi malah geser nih dari problem efisiensi menjadi problem dari sisi bisnis gitu. Bisnis kita jadi bermasalah gara-gara tadi salah memilih penyedia SD-One. Oke. Yang terakhir adalah mencari penyedia yang reputable. Jadi di sini nggak cuma ngelihat kita dari sisi apakah dia benar-benar bisa mengimplementasikan SD-One. Dia kuat dari sisi teknikal, tapi kita juga perlu memastikan penyedia yang reputable. Reputable di sini tentunya dia profesional, coverage-nya luas, karena kita biasanya untuk implementasi SD-One Mas Ato, itu lokasinya banyak Mas. Gitu ya, dari Sabang sampai Merauke, dari yang ya linknya itu bagus, sampai linknya itu yang cukup challenging gitu ya, seperti VSAT dan segala macam. Tentunya kita perlu mencari penyedia yang reputable, sehingga tadi memastikan tadi ya SLA-nya juga terjaga Mas Ato. Iya, benar, penting sekali sepertinya itu ya. Karena
pasti kan ada migrasi ya. Betul. Dari traditional one ke SD1. Betul. Maka penyedianya harus yang memang reputable dan qualified gitu Betul. ya. Agar tidak terjadi gangguan. Demikian informasi yang singkat, semoga bermanfaat. That's 5 minutes. Sampai jumpa di episode berikutnya.